Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk kelas SKP 19.2. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Di mana untuk kelas SKP 19.2 kita masuk pada pertemuan yang kelima. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu saya sudah memberikan materi tentang DFD. Dan pada akhir pertemuan itu saya memberikan tugas untuk siang hari ini saya akan mencoba melakukan cek untuk tugas yang sudah dikumpulkan oleh kelas SKP 19.2. Baiklah, kita lihat dulu di sini untuk tugas dari kelas SKP 19.2. Kalau dilihat dari postingan tugasnya sendiri, itu diserahkan ada 6, kemudian 3 yang belum ya. Nah, ini kita akan coba cek sekaligus saya lakukan penilaian untuk hari ini untuk review tugas DFD yang sudah saya berikan pada minggu sebelumnya. Nah, yang pertama ada Muhammad Fauzi Al-Fikri. Ini ada keterangan diserahkan meskipun terlambat ya. Nah, di sini kita akan coba cek untuk hasil tugas dari punyanya Mas Fauzi Al-Fikri. Sistem informasi penggajian guru. Nah, ini dia ambil yang bidang akademik khususnya penggajiannya ya. Identifikasi sistem data dan informasi itu meliputi data guru, rekap data absensi, data lembur, data jabatan, upah gaji, upah tunjangan. Identifikasi informasi meliputi laporan gaji guru dan slip gaji. Identifikasi sumber data dan informasi itu ada identifikasi sumber data guru, staf tata usaha, dan kepala sekolah. Kemudian identifikasi tujuan informasi itu ada guru, staf tata usaha, dan kepala sekolah. Nah, ini adalah konteks diagramnya. Mungkin saya perbesar sedikit supaya bisa kelihatan dengan jelas untuk data-datanya ya. Data guru, data jabatan, gaji, tunjangan, laporan penggajian, dan slip gaji. Oke, kita lihat untuk dekomposisi yang dibuat oleh Mas Fauzi di sini. Itu ada pendataan, perhitungan gaji, dan laporan. Laporan data guru, laporan gaji guru. Sedangkan untuk perhitungan gaji ada hitung gaji, ada cetak slip. Pendataan ada data guru, data jabatan, data gaji, dan tunjangan. Nah, kemudian kita masuk di level yang berikutnya. Nah, ini ada sedikit kekeliruan ya. Jadi, ini kan kontak itu maksudnya sini 0. Kemudian ini 1, 2, 3. Nah, berarti kalau masuk ke sini ini bukan 0.1 ya, tapi 1, 2, terus 3. Sesuai dengan ini saja Mas Fauzi ya, sesuai dengan alur yang Anda buat di dekomposisi ini. Ini kan urutannya 1, 2, 3 seperti itu. Jadi ketika membuat di sini ya sama, tidak terus berganti ada 0.1, 0.2 itu malah keliru nantinya. Nah, kemudian ini sudah mulai menggunakan database ya. Ini adalah nama-nama database yang dipergunakan. Kalau saya lihat sudah betul juga runtutannya dari lingkaran tidak boleh langsung ke lingkaran, kotak juga tidak boleh langsung ke kotak ya. Nah, kemudian di sini untuk guru ini benar, sudah 11, 12, 13 seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk level 2-nya juga sudah oke, ada 21, ada 22. Nah, kemudian proses pembuatan laporan ada 31 dan 32. Kita cek di
Kita cek di konteksnya ya, apakah memang ini betul laporan data karyawan sama laporan gaji karyawan. Harusnya kalau di laporan ini yang berkepentingan membuat data itu adalah bagian ini tata usaha. Jadi bukan kepala sekolah dengan kepala sekolah semua ya. Jadi ini ada staf tata usaha ini harusnya yang masuk menjadi unit yang memberikan informasi ini, staf tata usaha di sini. Nah, jadi kita lihat dekomposisinya yang dibuat oleh Mas Fauzi tadi memang hanya ada 2, laporan data guru dan laporan gaji. Baik, ini sudah oke seperti yang diminta pada tugas sebelumnya, sehingga saya anggap Anda sudah paham dengan apa yang dimaksud di sini. Ini langsung saya berikan nilai. Oke, ini untuk tugasnya Mas Fauzi. Kemudian berikutnya tugasnya Berlian Cahyani. Kita akan coba cek terlebih dahulu di sini. Akademik juga, ini masuknya ke data dosen, mahasiswa, fakultas. Nah, saya belum melihat ini yang dibuat itu tentang akademiknya tentang apa ya. Ini ada admin, ada dosen, ada data mahasiswa. Harusnya ini masuknya bukan data mahasiswa Mbak Berlian, tapi mahasiswa saja. Seperti itu kan, unit itu bagian. Jadi ini bagian mahasiswa, ini dosen, ini admin, seperti itu. Kemudian dekomposisinya sayangnya nggak ada nomornya ya. Sudah terbagi tapi tidak ada nomornya. Nah, harusnya sih bagian kontak itu tidak satu tok seperti ini, tidak tunggal. Jadi admin mungkin bisa Anda masukkan ada data master, ada data mahasiswa, ada data dosen. Itu tugasnya admin untuk mendata. Kemudian mahasiswa juga mungkin bisa dimasukkan ada data mahasiswa, kemudian data apa lagi, misalkan menerima KHS atau apa misalkan ya, karena di sini yang dibuat oleh Mbak Berlian itu belum spesifik, masih belum paham saya. Ini untuk akademik itu kan banyak. Kalau contoh Mas Fauzi tadi kan langsung mengacu ke penggajiannya, penggajian guru contohnya. Nah, kalau Mbak Berlian ini mengacu kemana? Apakah data cukup pendataan mahasiswa, ataukah mungkin tentang penilaian, nilai KHS begitu ya, atau mungkin tentang pengisian KRS. Nah, ini kan tidak paham ya, atau perpustakaannya. Nah, ini mohon nanti bisa dicek kembali. Meskipun kalau melihat dari tampilan apa namanya yang dibuat di sini, ini juga secara gambar sudah oke, tidak ada masalah ya. Nah, untuk level 0-nya ada login, data master, penilaian, sama laporan. Nah, ini kan sudah tidak sama dengan konteks yang dibuat di sini. Harusnya yang namanya konteks, dekomposisi, kemudian masuk ke sub DFD-nya itu harus konsisten. Jadi kalau saya lihat ini kan admin, dosen, mahasiswa. Harusnya isinya ada itu, bukan langsung masuk login, data master, penilaian, laporan. Ini kalau saya lihat arahnya ke penilaian sebetulnya. Nah, kalau penilaian itu kan nanti bisa diambilkan untuk admin ini ada data apa namanya nilai, kemudian ada data mahasiswa, ada data dosen gitu ya. Sedangkan untuk mahasiswa bisa mendapatkan nilai atau KHS-nya, kartu hasil studi. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki nih tugasnya untuk Mbak Berlian. Saya catatkan satu-satu. Kurang jelas membahas tentang apa untuk siswa akademiknya. Kemudian yang kedua, tidak sinkron antara dekomposisi
dengan isian DFD. Ya. 3. Sesuai konteks, sesuai dekomposisi ya. Dekomposisi seharusnya DFD masih bisa dipecah lagi atau disederhanakan lagi, intinya seperti itu. Oke, untuk Mbak Berlian mungkin nanti bisa diperbaiki untuk tugasnya. Kalau ini Anda perbaiki, silahkan Anda konfirmasi nanti. Kalau sudah diperbaiki, diupload lagi, konfirmasi ke Bu Maya sehingga saya bisa melakukan cek dan mengubah nilai Anda. Seperti itu ya untuk tugasnya Mbak Berlian Cahyani. Nah, berikutnya Nur Inayah Fitriani. Kita cek dulu untuk tugasnya Mbak Nur Inayah, apakah sudah sesuai atau belum dengan petunjuk teknis mengerjakan tugasnya. Ini siswa penjualan. Oke, berarti mengambil yang terakhir ya. Nah, di sini diagram konteksnya. Ini kita ikuti dulu, ini mau membuat apa saya juga belum jelas. Proses pengecekan, transaksi, pembuatan laporan. Pengecekan baju, pembelian baju. Nah, ini penomorannya tidak dimulai dari 0 ya. Jadi ya 1.1, 1.2, 1.3 kayak gitu ya. Nggak ada itu 1.0, nggak ada. Nah, ini proses pengecekan seperti ini. Kemudian yang transaksi juga begitu, 21, 22 langsung ya. Nah, ini masih terjadi ya, lingkaran ke lingkaran. Dan lingkarannya pun nggak sama. Ini kan betul-betul nggak konsisten ya. Jadi di sini ketika nanti membuat tampilan untuk simbol yang dipergunakan harus konsisten. Ini saya tuliskan dulu untuk komentar tambahan untuk tugasnya Mbak Nur Inayah ya. Yang pertama, bentuk simbol harus sama. Jangan beda-beda ya, ini kan namanya nggak konsisten karena simbol itu juga ada aturannya dalam DFD. Kemudian tidak boleh lingkaran langsung ke lingkaran. Jadi Anda harus membuat satu hubungan dulu, misalkan ini dikasih database, ini mengacu ke database dulu, dari database ini baru masuk ke yang kedua, seperti itu. Jadi tidak boleh dari lingkaran ke lingkaran atau kotak ke kotak secara langsung. Kemudian yang ketiga, untuk penomoran tidak ada kok 1.0. Yang ada 1.1, 1.2 dan seterusnya. Ya. Ini yang perlu diperbaiki punyanya Mbak Nur Inayah. Sebetulnya kalau dibikin oke ini ya. Jadi sebetulnya kalau diperbaiki dari sisi gambarnya, pembuatannya harus konsisten nih, karena menggambar seperti ini nggak boleh sembarangan. Ukurannya dibuat sama ya. Itu saya kira bisa dapat nilai yang bagus. Tapi karena ini pembuatannya seperti seakan-akan yang penting menggambar, ini yang membuat kesannya jadi kurang optimal ketika Anda menyelesaikan tugas DFD ini, begitu ya. Jadi saya minta nanti, ini sudah saya nilai punyanya Mbak Nur Inayah. Silahkan seandainya Mbak Nur Inayah merasa ingin memperbaiki tugas DFD-nya, bisa dikirim ulang yang hasil revisi. Jangan lupa konfirmasi kepada saya. Karena kalau tidak konfirmasi, mungkin saya juga tidak tahu ya kalau Anda sudah melakukan revisi. Ya, jadi tetap konfirmasi kepada dosen pengampu, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tugasnya Mas Lintang Janu.
Kita lihat dulu untuk tugasnya Mas Lintang Janu di sini, ya. Penjualan untuk toko Lintang Cemerlang. Oke, membuatnya seperti ini. Ada dekomposisinya, penomorannya juga sudah oke. Nah, ini kalau tadi Anda sudah membuat pencatatan data ketika masuk ke masuk di sini ya sesuai dengan nama-nama yang di sini, jangan membuat sendiri. Ya, jadi ini kan kelola produk, kelola pemesanan, kelola pembayaran, ya berarti isinya itu. Jangan membuat sendiri. Nah, mungkin yang pertama di sini untuk konteksnya dulu ya, pencatatan data. Kemudian yang kedua itu perhitungan produk. Yang ketiga itu proses pembayaran. Ini saya bingung nih. Ini tuh masuk level yang mana dari dekomposisi ini? Karena namanya nggak ada yang sama. Ya, jadi sekali lagi punyanya Mas Lintang Janu, kalau membuat tugas, Anda koordinasikan dulu. Penamaannya itu harus sama antara yang didekomposisi dengan yang akan dibuat di sini. Ini kalau melihat dekomposisinya udah oke loh ya. Tinggal diterjemahkan ke dalam bentuk DFD per subnya masing-masing. Ya, jadi kalau masuk ke yang level 0 ya pencatatan data, perhitungan produk pemesanan, dan pembuatan laporan seperti itu. Ini kok nggak ada yang sama nama-nama di sini. Ya, saya juga cek dulu untuk admin customer, nama unitnya. Kemudian ini ada pendataan produk, cek kelengkapan. Nah, ini juga tidak sama lagi isinya. Ini yang Anda buat itu DFD yang mana gitu ya, karena kok nggak cocok sama sekali dengan dekomposisi yang dimasukkan di sebelumnya. Nah, ini tolong nanti dicek kembali sehingga tidak membingungkan ya. Sekilas sih kalau melihat dari hasil gambarnya itu lebih bagus dari punyanya temennya tadi yang Mbak Inaya ya, lebih rapi. Tetapi kalau dibaca ini mulai membingungkan karena antara apa yang ada di sini dengan dekomposisi itu tidak cocok. Nah, sebagai contoh saja untuk pembuatan laporan. Dalam dekomposisi ini ada 2 laporan yang dihasilkan, yaitu laporan pemesanan dan laporan pembayaran. Nah, sedangkan di detailnya ini ada 4. Login, input data pembayaran, laporan data pembayaran, sama nota pembayaran. Ini kan sudah nggak sinkron. Saya sebutkan dulu kesalahannya ya. Yang pertama, isi dari dekomposisi harus sama dengan isi DFD yang dibuat. Jadi jangan membuat kalimat sendiri, harus dicocokkan. Mungkin Anda sudah membuat DFD baru membuat dekomposisi nggak masalah, tapi kan tetap harus konsisten. Ya, harus konsisten antara isi dekomposisi dengan DFD yang lain. Jadi kalau saya boleh bilang sebetulnya dekomposisi ini bisa juga dianggap sebagai map petanya ya. Jadi kalau kita ingin melihat cerita sistem secara keseluruhan, daripada Anda membuka DFD satu persatu, Anda mungkin cukup membaca dekomposisinya dulu. Ya. Nah, untuk alurnya sendiri ya katakanlah untuk simbol dan lain-lain sudah oke. Nah, silahkan nanti untuk Mas Lintang Janu ini, seandainya nanti Anda ingin memperbaiki tugas ini, silahkan jangan lupa konfirmasi. Tapi ini parah banget ya, jadi nggak ada kesesuaian antara yang ada di dalam dekomposisi dengan DFD-nya sub. Ya, jadi saya minta nanti bisa diperbaiki kalau ingin nilainya lebih optimal. Karena sebetulnya pembuatan DFD Anda sudah bagus ini dari bentuknya itu sudah rapi, sudah sama dengan yang lainnya.
Oke, ini untuk tugasnya Mas Lintang Janun. Berikutnya kita masuk ke tugasnya Melita. Kita cek dulu. Oke, ini membuat penjualan ya, untuk membuat penjualan. Oke, komplit sekali nih punyanya Mbak Melita Visita. Saya hanya minta membuat DFG tapi sudah dibuatkan seperti sebuah makalah ya. Siswa penjualan toko buku, marketing, pembeli, terus masuk di sini langsung ke 1 2 3 4 5-nya. Ini sub 1 1, ini sub 3 4 5. Level 3 proses 1. Oke, jadi ini yang dibuat sudah ada kesimpulannya juga. Oke, ini bagus sekali nih contoh dari punyanya Mbak Melita Vista. Saya kira sudah tidak perlu saya jelaskan karena kalau kita lihat dari secara struktur gambar saja ini sudah oke ya. Jadi sudah ada kesesuaian, penggunaan database yang rapi, kemudian konsistensi antara DFD, cuma yang kurang ini dekomposisinya yang belum ada. Ya, jadi saya tambahkan mungkin bisa ditambahkan dekomposisi. Saya berikan nilai dulu, nanti kalau Anda bisa menambahkan dekomposisi, nilainya akan saya tambah. Jangan lupa setelah melakukan update, untuk tugas yang saya berikan selalu konfirmasi kepada dosen pengampu. Jadi jangan setelah diperbaiki diem ya, karena saya juga tidak tahu kalau Anda sudah merubah atau merevisi tugas sebelumnya. Nah, berikutnya yang terakhir ini ada Mas Dedi Yusuf. Kita lihat dulu, kita tunggu untuk tugasnya Mas Dedi Yusuf di sini. Ini penjualan handphone. Oke, ini juga rapi ya. Bahkan dijelaskan per gambar. Ini sudah ada dekomposisinya. Ada 1, 2, 3. Ini sayangnya nggak ada ini angkanya ya. 1, 1, ini 1, 2, ini kemudian 2, ini 3, 1, ini 3, 2, seperti itu. Oke, ini masuk ke sini. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke. Ini saya anggap sudah lumayan ya tugasnya Mas Dedi Yusuf ini. Jadi memang sekali lagi pada tugas yang saya berikan di sini ini menunjukkan bagaimana keseriusan Anda, bagaimana Anda mengerjakan tugas yang sesuai dengan petunjuk yang saya berikan ya. Jadi memang sesuai dengan apa yang ada pada materi DFD minggu sebelumnya, itu saya memberikan tugas di sini. Nah, tugasnya diminta untuk membuat DFD untuk sistem informasi berikut ini. Ada siswa akademik, ada siswa rumah sakit, dan ada siswa penjualan. Silahkan Anda pilih salah satu, tapi pilihan itu harus fokus. Sebagai contoh, siswa penjualan itu kan banyak. Nah, rekan-rekan Anda yang mahasiswa tadi di kelas SKP 19-2 ini sudah menunjukkan contoh yang baik. Ada yang jualan buku, ada yang jualan handphone. Nah, itu mereka masuk dalam sub yang sama, yaitu siswa penjualan.
Nah, bagaimana dengan siswa akademik? Juga sama, akademik itu banyak yang bisa diproses. Ada untuk siswa penilaian sendiri, ada untuk siswa PMB, penerimaan mahasiswa baru, ada juga siswa pembayaran SPP atau mata kuliah ya. Kemudian ada juga siswa untuk pengisian KRS misalkan. Ada juga siswa untuk perpustakaannya, ya. Kemudian siswa untuk absensi perkuliahan. Nah, ada banyak yang bisa diambil. Jadi, kalau tadi contohnya ada salah satu dari mahasiswa SKP 19.2 ini yang masuk ke siswa akademik, itu harus jelas subnya. Jangan semua dibahas, tidak akan bisa. Ya, jadi Anda pilih salah satu subnya saja yang kira-kira Anda menguasai dan memang kalau dilihat dari contoh tadi boleh kok mengambil dengan googling. Ya, silahkan saja memilih di sini. Pilihlah yang sesuai dengan yang Anda tentukan, Anda kuasai, sesuai dengan contoh yang Anda buat. Ya, jadi jangan mengambil contoh yang sifatnya itu malah membuat informasi itu jadi tidak mudah dipahami seperti yang tadi itu kurang fokus. Jadi saya minta sekali lagi untuk siswa akademiknya harus dipilih yang spesifik. Nah, untuk pengumpulan tugas itu biasanya memang sudah ada jeda waktunya masing-masing. Nah, harapannya meskipun terlambat pun Anda tetap bisa mengumpulkan tugas itu sesuai dengan yang diminta. Ya, jangan sampai Anda mengumpulkan tugas tapi tepat waktu tapi tidak sesuai dengan yang diminta. Seperti itu ya. Nah, kira-kira itu untuk kelas SKP 19.2 pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan tugas. Untuk yang belum, ini ada kurang lebih 3 mahasiswa, yaitu ada Koirul Anam, ada Rangga Bagaskara, dan Ade Pandu Pamungkas. Sedangkan yang lain ini adalah nilai-nilai yang sudah mengumpulkan. Nah, kalau kita lihat pada hasil dari SKP 19.2 ini, dari perolehan nilai sementara yang didapat sampai dengan siang ini, itu adalah ini. Nah, ini sayang sekali ya Mas Ade Pandu, coba tugas yang terakhir segera dikerjakan sehingga Anda tidak memiliki tanggungan nilai kosong di sini. Apalagi kalau tugas-tugas seperti ini itu agak besar ya untuk poin nilainya ya. Nah, dibandingkan dengan kuis. Nah, kemudian ini Mas Fauzi Alfikri, mohon nanti untuk kuis kedua yang YouTube-nya itu tanggal 24 September itu Anda segera mengisi. Kalaupun sudah mengisi, silahkan di-capture, kirim ke WA saya ya. Untuk Mas Koirul Anam, ini cuma mengerjakan kuis pertama saja. Kuis yang kedua, kemudian tugas yang pertama dan tugas yang kedua belum mengumpulkan sama sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi penimbunan tugas yang nanti akan menyulitkan Anda sendiri ketika mengikuti ujian. Karena syarat untuk mengikuti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, diusahakan Anda itu sudah tidak memiliki tanggungan untuk tugas-tugas perkuliahan. Apakah tugas yang sifatnya harian seperti kuis atau absensi misalnya, atau tugas yang sifatnya dikumpulkan pada waktu tertentu. Kalaupun ada kendala, saya mohon untuk segera konfirmasi langsung kepada saya. Ya, kemudian untuk Mas Lintang Janu ini kuis kedua juga belum ada. Silahkan nanti kalau Anda merasa sudah menjawab di capture kirim ke WA saya. Kemudian Mbak Melita ini nggak ada masalah. Berikutnya Rangga Bagaskara ini hanya menjawab di kuis saja. Sedangkan kuis kedua, tugas normal, tugas DFD itu juga belum sama sekali. Padahal ini kalau saya lihat cukup aktif ya untuk absen. Nah, nanti saya minta coba kalau memang tidak paham itu ditanyakan. Ya, ditanyakan. Nah, syukur-syukur kalau pas pelajaran seperti ini itu menanyakan lebih
enak lagi karena saya juga pas buka masih ada materi yang bisa disampaikan dan memang poinnya juga ada pas kuliah gitu loh. Ya. Jadi di sini kalau bertanya itu juga diperhatikan ya di situ. Nah, kalau bertanya pun nanti diusahakan setelah selesai langsung dilaksanakan yang ditanyakan tadi. Jangan terus hilang lagi. Besoknya dilihat tidak mengumpulkan. Nah, ini yang saya lihat jangan sampai terjadi. Ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.